Sekarang bayangkan, kamu adalah seorang YouTuber horor. Demi mendapatkan penonton yang banyak, kamu rela mengunjungi tempat paling angker. Di sana, kamu menyiapkan berbagai gimmick agar terlihat seram. Namun pada akhirnya, kamu tidak bisa membedakan mana kejadian settingan dan kejadian asli. Tapi kamu tidak begitu menghiraukan setelah melihat penonton yang sangat ramai. Berikut penjelasan film Gonjiam, Haunted Asylum tahun 2018. Salah satu film horror found footage Korea paling ikonik yang terinspirasi dari lokasi asli yang benar-benar ada. Film dibuka dengan dua remaja yang mendapat tantangan mendatangi sebuah rumah sakit jiwa terbengkalai dan membuka kamar nomor 402. Dalam usaha mereka membuka pintu itu, tiba-tiba 뭔 소리야? 왜? tak lama setelah keduanya dinyatakan hilang, Ha Jun, pemilik channel bernama Horror Times, mengumumkan lewat channelnya bahwa ia akan melakukan eksplorasi langsung ke lokasi tersebut. Ha Jun kemudian berkumpul di sebuah kafe bersama rekan-rekan pengelola channelnya, Lee Sung Wook dan Park Sung Hoon, serta beberapa orang lain yang akan ikut dalam ekspedisi, Ayun, Park Ji Hyun, Charlotte, dan Ji Hyun. Dalam rapat, mereka menceritakan tempat yang akan mereka kunjungi. Tempat itu adalah rumah sakit jiwa Gonjiam. Diketahui bahwa tempat itu merupakan salah satu tempat paling angker. Orang-orang yang mengunjungi tempat itu akan mulai mendengar bola pingpong sebelum melihat hantu. Kepala rumah sakitnya membunuh semua pasiennya sebelum akhirnya menghilang dan tempat itu ditutup. Hal ini hanya sebuah cerita setempat. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Ada yang mengatakan dia hilang atau bunuh diri. Setelah mengetahui semua ini, mereka tetap nekat melakukan ekspedisi ini demi mendapatkan penonton. Ha Jun memiliki harapan besar untuk ekspedisi kali ini. Dia menargetkan 1 juta penayangan setelah mengetahui bahwa banyak orang yang penasaran dengan tempat tersebut dan memikirkan banyaknya uang yang bisa mereka terima. Rumah sakit ini adalah tempat asli yang ada di Gwangju dan jadi inspirasi film ini. Tempat itu sempat masuk dalam daftar 7 tempat paling menyeramkan di dunia versi CNN. Namun alasan penutupannya berbeda. Tempat itu ditutup karena masalah keuangan dan sistem pembuangan limbah. Dalam perjalanan menuju lokasi, mereka bertukar cerita lain. Konon, ada 3 siswi SMA yang pernah melakukan tantangan serupa dan mengunci diri di kamar 402. Saat ditemukan, 2 diantaranya mengakhiri hidup sendiri, dan 1 lagi masih koma hingga sekarang. Cerita inilah yang membuat mereka makin penasaran ingin membuka kamar itu dan merekam isinya. Karena lokasinya sangat terpencil, mereka terpaksa berjalan kaki dan mendirikan tenda di dekat rumah sakit. Sung Wook dan Sung Hoon lebih dulu masuk memasang kamera, sementara yang lain memasang kamera di tubuh masing-masing sebelum memulai siaran langsung. Mereka sebenarnya sudah tahu semua resiko dan rumor mengerikan soal tempat ini. Tapi bayangan uang dan ketenaran membuat mereka memilih untuk tetap nekat masuk. Suasana di dalam sangat gelap dan mencekam. Charlotte menyiramkan air suci ke sekeliling sebagai perlindungan. Saat sedang melaporkan keadaan kepada penonton, tiba-tiba setelah diperiksa, ternyata itu adalah ruang kepala rumah sakit, lengkap dengan foto lama staf dan pasien, serta berbagai benda tua lainnya. Mereka pun sepakat melanjutkan dengan upacara pemanggilan arwah. Di bagian lain, Charlotte dan Ji Hyun melakukan siaran dan menjelajahi ruangan berisi peralatan medis lama dan menemukan boneka tersimpan di lemari. Di lantai 3, Ji Hyun dan Ayun menemukan meja pingpong tua, lalu berlanjut memeriksa ruangan yang konon jadi lokasi favorit penampakan. Ji Hyun dikejutkan sosok kepala manusia di bak mandi yang ternyata cuma wig. Kembali ke Ji Hyun dan Charlotte yang kini berada di lantai 4. Kini mereka akan mencari keberadaan hantu dengan menggunakan sebuah alat pendeteksi. Mereka melanjutkan dengan mendatangi pintu ruangan 402. Konon, ruangan itu digunakan untuk mengobati pasien yang sakit parah. Pintunya sangat menyeramkan. Setiap orang yang mencoba membuka ruangan itu akan mendapatkan kutukan dan berakhir tanpa sebab. Dan kini mereka akan mencoba membukanya. Di tenda, Ha Jun yang memantau siaran mereka lewat layar penuh statis justru terlihat senang melihat jumlah penontonnya terus bertambah. Mereka sebenarnya tidak sepenuhnya sadar risiko apa yang sedang mereka lakukan. Ha Jun benar-benar rela melakukan hal berbahaya demi konten.
Upacara ritual pun dimulai. Ayun membakar dupa dan kertas mantra. Begitu upacara selesai, teror langsung terjadi. Lilin padam sendiri dan puluhan lonceng yang mereka pasang bergerak liar hingga berjatuhan, membuat semua orang panik dan berlari. Saat siaran teralihkan iklan, Ha-jun, Sung-wook, dan Sung-hun terungkap sedang membicarakan bahwa semua kejadian itu sebenarnya sudah mereka rekayasa sejak awal. Kemungkinan saat memasang kamera sebelumnya, Lee Sung-wook dan Park Sung-hun menyiapkan beberapa kejutan sehingga terlihat hal-hal yang terjadi seperti nyata. Meski begitu, Ha-jun mulai mengalami kejadian yang benar-benar di luar skenario mereka. Kompor yang menyala sendiri, layar penuh statis aneh, dan lampu tenda yang mati hidup tanpa sebab. Ia tidak begitu menghiraukannya, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang menantinya. Di ruang laboratorium, Charlotte dan Ji-hyun terkejut mendapati boneka yang mereka temukan sebelumnya kini sudah berpindah tempat sendiri. Charlotte semakin histeris saat Sung-wook justru bermain-main dengan boneka itu demi konten, membuatnya lari ketakutan. Sementara Sung-wook dan Sung-hun sendiri sebenarnya masih tidak sepenuhnya percaya dan hanya berpura-pura takut di depan kamera. Setelah berkumpul kembali dan menenangkan Charlotte, mereka melanjutkan ke ruangan klinik. Di sana, mereka menemukan kotak-kotak berlubang. Sung-wook kembali berulah dengan memasukkan tangannya yang tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Entah ini masih bagian dari gimmick, dia terlihat ketakutan dan mengaku ada seseorang di dalam menarik tangannya. Ji-hyun yang penasaran mencoba sendiri. Dan tiba-tiba pintu kotak itu terbuka sendiri, membuat semua orang lari ketakutan. Ji-hyun dan Charlotte sangat ketakutan dan ingin segera pergi dari sana. Mereka bahkan mengaku bahwa tulisan merah di awal yang bertuliskan tetap hidup kini berubah menjadi bunuh diri. Lee Sung-wook dan Park Sung-hun yang awalnya santai kini mulai takut dengan yang terjadi. Saat menanyakan hal ini pada Ha-jun, ia berbohong bahwa tidak ada yang berubah. Padahal ia sendiri tahu persis tulisan itu memang berganti. Lee Sung-wook dan Park Sung-hun berpikir untuk mengakhiri ekspedisi mereka. Namun hal itu langsung ditentang Ha-jun yang masih memikirkan kontennya agar bisa FYP. Ha-jun kembali meminta mereka untuk pergi ke lantai 4 dan tetap membuka pintu di sana lalu segera mengakhiri live streamingnya. Namun, Lee Sung-wook dan Park Sung-hun ingin meminta bayaran lebih jika harus melanjutkan penayangan itu. Ha-jun yang berpaku dengan tampilan penonton yang makin bertambah seketika menerima syarat itu. Mereka mulai merasakan ada yang tidak beres pada tempat itu. Bahkan, Ha-jun sendiri sudah merasakan, mulai dari lampu di tenda yang terus mati menyala, statis di layar yang terus muncul, tulisan yang berganti, dan dia juga menyadari ada sosok lain di sana. Namun, mimpinya untuk bisa mendapatkan 1 juta penonton sudah sangat dekat, hingga rela membahayakan teman-temannya yang berada di sana. Sung-wook dan Sung-hun melanjutkan siaran sampai mendengar suara aneh dan mendatangi sumbernya. Mereka mendapati kursi roda yang bergerak sendiri dan pintu yang menutup tanpa disentuh. Situasi semakin memanas saat tiba-tiba dalam kepanikan, Sung-wook terkena lemparan benda hingga pingsan, sementara Sung-hun diseret keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ji-hyun dan Charlotte yang sempat keluar justru tersesat dan terus kembali ke tempat yang sama seolah dikendalikan sesuatu. Sampai akhirnya Ji-hyun dirasuki sesuatu dan mulai berbicara aneh, sementara Charlotte yang sempat diseret berhasil kabur menuju tenda sampai dia sadar sebenarnya masih berada di dalam rumah sakit itu. Boneka yang sempat mereka temukan tiba-tiba muncul di dekat kakinya sebelum sosok makhluk mengerikan mendekat dan mengakhiri hidupnya. Sung-hun bergegas ke lantai 4 dan berhasil mencegah Ayun dan Ji-hyun yang hampir membuka pintu 402. Namun dari tenda, Ha-jun yang melihat penontonnya nyaris mencapai 1 juta tetap membujuk mereka untuk melanjutkan membuka pintu itu. Sung-hun marah dan menuduh Ha-jun sama sekali tidak peduli keselamatan mereka dan hanya fokus mengejar target penayangan. Kesal, Ha-jun memutuskan turun langsung ke lokasi. Di rumah sakit, mereka dilempari bola pingpong, sementara pintu 402 mulai terbuka paksa oleh kekuatan tak terlihat. Setelah menahan sekuat tenaga, pintu itu akhirnya terbuka sepenuhnya, memperlihatkan sebuah ruangan dipenuhi air tanpa jalan keluar. Situasi semakin menegangkan saat mereka sadar tidak sendirian di sana. Satu persatu kesadaran mereka mulai diambil alih.
Hajun yang baru tiba langsung menuju ruangan itu. Di jendela, dia sempat melihat sosok dirinya sendiri dari beberapa saat sebelumnya, sebelum merasakan kehadiran lain di belakangnya. Dia mulai menyalakan kamera dan merekam konten terakhirnya, sampai akhirnya ikut menjadi korban di tempat itu. Betapa susahnya menjadi seorang YouTuber. Sung Wook yang baru siuman kemudian didorong paksa masuk ke ruangan 402 oleh kekuatan tak terlihat. Adegan terakhir memperlihatkan rekaman siaran asli mereka yang ternyata hanya ditonton oleh sekitar 500 orang. Lengkap dengan percakapan mereka sebelumnya yang mengaku semua kejadian sudah direkayasa. Tapi penonton tidak akan pernah tahu bahwa apa yang sebenarnya mereka alami memang nyata. Film pun berakhir. Twist dari film ini justru ada di detik-detik terakhir. Layar penuh statis yang selama ini memperlihatkan jumlah penonton hampir mencapai 1 juta ternyata hanyalah tipu daya dari entitas di dalam rumah sakit itu. Dengan memanfaatkan ambisi Hajun mengejar viewer, sampai ia dan timnya rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri di tempat itu. Menurut kalian, seandainya jumlah penonton asli mereka sejak awal sudah terlihat jujur hanya 500 orang, apakah Hajun akan tetap nekat melanjutkan ekspedisi ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kami. Sampai bertemu di film berikutnya.